Oke, baik. Hari ini kita akan belajar terkait dengan KD membuat pencitraan cahaya digital, ya. Jadi hari ini kita belajar, saya ulangi, terkait KD membuat pencitraan cahaya digital. Oke, sebelumnya dipimpin dulu, berdoa dulu ya, terus nanti saya presensi. Oke, Marlita mungkin bisa mimpin teman-temannya, silahkan. Berdoa mulai. Selesai. Ya, oke. Terima kasih. Sebelumnya saya mau cek presensi terlebih dahulu. Nanti bisa tunjuk jari dan bilang hadir ya. Oke. Sera, oke. Joyce, Marlita, Hadir. oke. Kemudian Desi, oke. Ya, baik. Sebelum saya mulai, ini saya ingin mengkonfirmasi materi pembelajaran sebelumnya. Mungkin kemarin kita ketemu di pertemuan yang sebelumnya ada kesulitan, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum saya kasih materi baru. Ada yang ditanyakan? Pak, Yo. tanya. Oke, Marlita. Pengertian UV mapping. Oke, ya, pertanyaan bagus. Ini terkait materi yang kemarin ya. Jadi UV mapping itu adalah pemberian tekstur pada model 3 dimensi dengan menggunakan objek 2D. Jadi kalau di kita membuat model, kalau dulu kan ada mapel 3D surface ya, animasi 2 dimensi, 3 dimensi. Kalau mau ngasih tekstur, mau ngasih unsur raba pada permukaan, pakainya UV mapping ya, jadi nanti dibuat seperti gambar 2D, terus kita kasih objek tekstur dari 2D, sehingga tekstur yang nanti menempel di objek 3D nanti kelihatan lebih real atau nyata, gitu ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Cukup? Oke, kalau cukup saya lanjutkan materinya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya dari KD tadi, yang pertama adalah satu, mengidentifikasi karakteristik pencahayaan sesuai konsep desain, ya. Yang kedua, setelah kita identifikasi untuk pencahayaannya, yang kedua nanti kalian bisa praktek mengatur cahaya secara digital. Jadi ada dua hal. Yang pertama tadi identifikasi, yang kedua nanti pengaturan secara digital dalam menempatkan cahaya itu sehingga nanti objeknya terlihat lebih bagus, gitu ya. Oke, saya jelaskan terkait dengan konsep pencahayaan ya. Jadi ini saya gambarkan ada ilustrasi tentang penempatan cahaya pada pengaturan di Blender. Kita kata modeling 3D. Yang pertama bisa dilihat di sini, ini ada objek. Jadi kalau misalnya kamu modeling karakter, misalnya game gitu ya, posisikan di tengah, misalnya saya seperti ini. Kemudian nanti kameranya ada di depannya objek ya, jadi di depan saya kayak gini misalnya. Berarti nanti ada 3 cahaya yang harus minimal itu harus ada intinya. Yang pertama ini ada key light ya, jadi yang di sini bisa dilihat. Jadi tadi ada objek, ada kamera, di sini ada key light ya. Ini cahayanya nanti diatur di Blender itu sekitar 50%. Jadi kalau di situ defaultnya 1000, nanti bisa kamu atur katakanlah 500, gitu ya. Kemudian berikutnya ada fill light ya. Ini nanti juga sama. Biasanya kalau kita ngasih fill light itu langsung defaultnya 1000. Nanti atur jadi 300. Paham ya? Kemudian
backlight ini nanti juga sama. Nanti kita atur dia posisinya 20%, atau kalau misalnya itu 1000 itu nanti jadi 200. Jadi konsep untuk penempatannya ya, jadi cahaya yang di depan itu harus ada dua, key light sama fill light. Untuk yang di belakang ya, nanti biasanya kalau saya posisinya tidak langsung di belakang gini, tidak ya, tapi agak serong. Jadi di sini biasanya. Jadi kalau misalnya kita modeling sesuatu di tengah, ini kameranya ada dua cahaya yang mendampinginya, kemudian yang backlightnya ada di posisi sebelah sini, gitu ya. Tapi ini gambarannya. Semua kamu modeling apa saja tetap nanti cahaya seperti itu. Kalau tidak seperti ini, biasanya nanti tidak kelihatan modelnya, atau nanti kalau misalnya ini dihilangkan yang backlight ini, nanti belakangnya akan hitam. Jadi ini konsep dari penempatan lampu atau cahaya. Silahkan nanti dipraktekkan modeling yang sudah kalian buat, kemudian dikasih model lampu seperti ini, gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, mungkin sampai sini dulu jadi penempatannya. Malah kan sudah modeling, tinggal kita ngatur cahayanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silahkan bisa dikerjakan ya. Baik anak-anak, kita akan mulai praktek. Saya contohkan dulu, nanti posisinya seperti ini. Jadi kita akan membuat sebuah objek, ada 3 lampu dan ada kamera ya. Ini hasil akhirnya. Baik, kita mulai. Kita coba klik file new ya. Ini kita membuat dokumen baru, kemudian kita klik viewport render, jadi biar nanti bisa real time hasilnya apa yang kita setting untuk lightingnya, pencahayaannya. Kemudian kita pilih add mesh plan, kita akan membuat lantai supaya nanti cahayanya bisa terlihat ya, gitu ya. Kita tekan untuk viewport yang atas seperti ini. Kemudian plan tadi kita geser untuk memperbesarnya, atau kita menggunakan tombol S ya, keyboard S ya. Kemudian kita geser objeknya, karena ini terlihat dia ada separuh bagian yang ada di plannya. Kita geser sedikit ke atas ya. Oke. Kemudian kita sekarang akan mengatur penempatan lampunya, cahayanya. Oke. Ya. Ini saya tunjukkan. Jadi kita akan mengatur fill 30%, backnya 20%, dan key light-nya kita atur 50%. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian langkah yang pertama, kita gunakan lagi viewport top ya. Jadi kita lihat dari posisi atas, kita copy lightingnya atau pencahayaannya, kita copy, Ctrl C, Ctrl V juga bisa. Kita geser sesuai gambar tadi, jadi didampingi oleh 2 lighting kameranya. Kemudian yang belakang nanti kita kasih 1 lighting ya. Ya, atur seperti ini ya. Kemudian lighting yang pertama, karena di sini defaultnya ada 1000, kita akan ngatur fill light-nya jadi 30%, berarti 300 ya. Kemudian yang backlight-nya kita atur dari 1000 jadi 20%-nya berarti 200. Dan yang terakhir lampu yang key light-nya kita atur dari 1000 jadi 500 karena 50%. Baik, kalau sudah kita lihat posisinya kayak gini seperti tadi, awal tadi yang sudah saya tunjukkan. Kemudian kita render preview, hasilnya seperti ini ya. Kemudian supaya dia posisinya bagus, kita atur posisi kameranya ya. Oke.
Kalau sudah terlihat seperti ini, ya hasilnya, ya. Kalau sudah, kita akan nambah sedikit material, jadi dikasih warna, ya. Kita kasih ini, diklik material, kemudian pilih warna yang nanti dipilih, ya. Hasilnya seperti ini, saya pilih warna hijau. Kemudian kita coba render lagi, render image, ya, atau tekan F12. Ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini yang sudah kita atur lightingnya, minimal standar minimal untuk pengaturannya seperti ini. Kemudian kita simpan file tersebut, ya, file save as. Kita kasih yang di situ format filenya, kita pilih JPEG. Kemudian di situ ada pengaturan lain, silahkan nanti bisa dicoba. Kemudian saya taruh di folder cahaya, ya, karena kita belajar tentang cahaya. Filenya kita kasih nama, ya. Kalau ini kita kasih nama cahaya gitu, ya. Kemudian save as image. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Kita buka foldernya dari cahaya tadi, kemudian image-nya kayak gini. Baik, seperti itu untuk pengaturan cahayanya. Silahkan nanti bisa dicoba, untuk hasilnya nanti bisa digeser-geser supaya menghasilkan hasil yang lebih maksimal dari apa yang saya praktekkan. Tapi minimal untuk pengaturannya seperti itu. Baik, hari ini sudah selesai dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya, ya. Ya, jadi sebelum kita pulang, Pak Arif akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, untuk bagaimana kita mengatur pencitraan digital. Jadi tadi jangan lupa, ya, ada 3 konsep pencahayaan, yaitu keylight, fill-light, sama backlight. Jadi itu konsep dasarnya. Kalau memang membutuhkan cahaya lagi, silahkan ditambahi, tapi minimal konsep 3 itu harus ada, gitu ya. Oke, kalau sudah berarti silahkan dipimpin berdoa mungkin. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, baik. Kalau sudah, silahkan bisa dikemas semua barang-barang kalian. Jangan sampai tertinggal, laptop, buku, dan lain sebagainya. Dan nanti bisa langsung pulang. Selamat kembali ke rumah. Sampai jumpa besok lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.